ukuran integritasnya ini seperti apa? Berarti pemerintah masih sanggup atau tidak, walaupun faktanya masih ada kan akan muncul kontroversi berkepanjangan. Tapi tetap tidak mengubah satu tetes cinta pun untuk Indonesia. Selamat malam. Program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda sebagai ruang opini sumber informasi. Kali ini bersama saya Tifal Solesa. Badan Reserse Kriminal Polri membongkar sindikat judi daring atau judi online jaringan internasional di Jakarta Barat. Total 321 orang ditangkap. Polisi mengatakan judi daring saat ini sudah bergeser ke Indonesia karena kawasan yang sebelumnya menjadi markas judi daring seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam telah ditertibkan oleh keamanan regional. Mengapa kemudian Indonesia sangat menarik bagi bandar judi daring? Malam ini saya mengundang seorang pendakwah yang punya masa lalu sebagai bandar judi online di Thailand, Dennis Lim. Assalamualaikum, Ko Dennis, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tifal. Terima kasih sudah datang ke studio Kompas TV kali ini. Bukan bermaksud untuk mengungkit-ungkit lagi masa lalu, cuman apa yang menjadi pengalaman Anda. Semoga ini jadi pembelajaran ke depannya. Dan tidak bermaksud juga diskusi kami kali ini jadi sarana untuk berbagi edukasi bagaimana caranya judol. Itu harus dicatat ya. Jadi ini sebagai pengalaman dan pembelajaran kita. Mengingat belum lama ini, Ko Dennis, sudah ada penindakan yang diambil oleh polisi. Ada 321 orang yang ditangkap, markas judi daring di sebuah kantor di Jakarta Barat. Tapi sebelum ke sana, koreksi kalau saya keliru, bahwa Anda pernah terlibat dalam masa lalu Anda saat itu sebagai bandar judi daring mulai tahun 2014, itu sudah langsung masuk judi daring atau lewat kasino dulu? Itu langsung di online kita. Karena di Indonesia juga dulu kan ada banyak ya yang non offline, yang non online, yang offline. Terus 2007 sudah mulai hilang, 2004 terutama waktu ganti Kapolri, mulai ada itu 2009-an awal untuk mulai lari ke online. Ya. Dan itu generasi awal tuh. Saya ikut di generasi yang udah tengah-tengah 2013-2014-an. Dan itu memang waktu itu langsung terlibatnya yang di perbatasan Thailand sama Kamboja itu. Dan itu berapa lama? 3 tahun 1 bulan 10 hari. Sampai hafal detail-detailnya. Dan selama Anda berkecimpung di dunia yang kelam itu, Anda pernah berurusan juga dengan polisi atau semua berjalan aman saja saat itu? Lancar itu kalau negosiasinya lancar ya. Jadi selagi semuanya tercukupi, upeti maksudnya, maka ya udah lancar-lancar aja. Baik yang ke oknum-oknum yang lokal maupun yang ada di sana yang berkaitan dengan otoritas Kambojanya. Dan Anda saat itu pernah memegang berapa situs? Total 28-an. Dengan jumlah SDM saat itu? 50-an. Datang dari warga negara mana saja itu? Kalau itu kami mulai dari yang Indonesia semua. Terus akhirnya memang ngelebar ya. Kita juga bisa buka untuk yang misalkan untuk pasar Thailand. Berarti hire-nya CS dan adminnya harus orang Thailand. Orang Vietnam ya berarti kita cari orang Vietnam. Oke. Jadi infrastrukturnya kan sama semua. Ya perlunya internet, laptop atau komputer, orang-orang SDM-nya, terus internet bankingnya. Sama aja sebetulnya infrastrukturnya. Apakah sama dengan yang proses ditangkap oleh polisi? Kami juga sambil tampilkan saat polisi saat itu menggerebek salah satu perkantoran di kawasan Jakarta Barat. Total 321 orang ditangkap saat itu. Hanya ada 1 warga negara Indonesia di sana. Areanya kalau dilihat ini dia. Tampaknya seperti perkantoran biasa, cuman apakah aktivitas yang terlihat, sumber daya manusia yang ada di situ, kemudian peralatan kerja yang ada di sana, ini menggambarkan sebagaimana Anda pernah punya pengalaman saat itu atau ada yang beda di sini, Ko Dennis? Itu meja-mejanya kelihatan banget kantor judinya sih. Dari mana tolok ukurnya tuh? Satu, orang-orangnya nggak ada yang pakai seragam rapi sebagaimana orang kerja. Terus namanya orang kerja kantoran itu tapi keyboardnya keyboard gaming. Udah gitu banyak ya mohon maaf botol air mineral sama mie instan ya. Karena mereka biasa satu shift 12 jam disediain dispenser biasanya buat mereka sambil nyemil, sambil ngapa-ngapain di situ. Lembak colokan buat ngecas di tengah karena mereka perlu handphone. Kalau kantoran biasa kadang handphone dikantongin masing-masing. Tapi karena mereka harus jadi CS, admin, maka harus handphone banyak. Maka harus ada colokan terminal di tengah-tengah dari semua komputer itu kayak begitu. Tengah-tengah sama. Itu bahkan di kolongnya pasti ada UPS. Karena nanti kalau misalnya mati lampu supaya mereka komputernya nggak pada mati. Tetap bekerja. Iya.
Karena dulu ya kita nyetingnya sama kayak gitu juga. Oke. Dan pasti akan banyak ponsel seperti yang tadi terlihat ya? Iya, karena satu web pasti dibikin punya satu wadah sendiri ya, entah itu medsosnya, entah itu WhatsApp-nya. Ya, jadi kan harus punya satu handphone sendiri. Dan kalau di laptop lebih kayak untuk live chat, untuk database, untuk kalau di situ ada marketingnya untuk bikin nyebarin webnya itu supaya bisa nyebar kemana-mana. Jadi ya emang gitu infrastrukturnya. Membayangkan bahwa satu gedung itu atau area perkantoran dijadikan markas judi daring, apakah ada alibi khusus sebetulnya yang dipakai oleh pengelola ini untuk memakai area perkantoran yang jelas itu umum, aksesnya siapapun bisa melintas ke sana, tapi dipakai untuk tindak kriminal? Bisakah seperti Ya, itu? Atau saya- jangan-jangan ada alibi khusus yang dipakai? Saya ngelihatnya jatuhnya ini antara mereka punya backingan yang kuat atau kepalang nekat sih. Tapi kalau dari ketangkep ya, ketangkep tuh kan dua, antara mohon maaf ya suap dan sogokan yang nggak cukup, atau ya emang sebetulnya mereka nekat-nekat aja terus akhirnya kena tutup. Ya. Dan dulu sebelum kami beroperasi di sana juga kan di Indonesia juga, cuman kan capek kejar-kejaran. Kali kita nggak sevulgar langsung di pantoran kayak gini, kadang di rumah biasa, kadang apartemen. Dan itu pindah-pindah, kadang 2 hari sekali bisa pindah, paling lama seminggu, 2 minggu, nanti pindah, kadang pindah kota ke Bali, ke Bandung. Tapi terus kan nanti harus, kenapa ke sana? Karena di sana itu, di Kamboja itu kan sudah banyak kasino fisik, yang sebetulnya sekarang izin license baru tuh udah nggak boleh lagi. Tapi kalau kita buka di sana, kita berarti tinggal bayar satu upeti lagi kepada yang punya kasino, untuk supaya seolah-olah kita nanti akan diakui sebagai subunitnya. Jadi kalau nanti mereka digerebek, oh ini subunit kami memang buka online, padahal kita juga bayar upeti kepada yang punya kasino di situ. Yang sebagian mungkin ada orang Indonesia, tapi nikah sama orang Kamboja misalkan, untuk supaya perizinannya gampang aja. Nanti ya udah kita tinggal bayar ke mereka. Jadi kalau kita istilahnya nebeng license kasino fisiknya mereka. Itu kalau yang offline. Kalau yang offline dan online, offline dan online. Meskipun kita online, kita tetap bisa diakuin kalau digerebek untuk supaya diakui sebagai subunit si kasino fisik tersebut. Kalau yang tadi, Anda buka potensi sogokannya kurang, itu sogokan ke siapa? Ya jangan pura-pura nggak tahu lah, oknum aja lah sebutnya. Oknum apa dulu ini? Ya yang punya kuasa buat nutup siapa? Oke. Oke. Tujuannya buat mengamankan sebatas area itu termasuk aktivitas di dalam atau ada hal lain? Gini ya, yang paling kita kadang nih, kita bisnisnya kayak begitu. Anggaplah kita udah dapet keuntungan nih, terus bayarkan nih untuk supaya nggak digerebek nih. Kalau ternyata setelah kita bayar terus tiba-tiba yang punya kuasa buat tutup bilang, gue nggak suka nih segini, tambahin dong. Sedangkan itu aja udah hampir semua keuntungan kita. Jadi kalau harga nggak cocok dan kita benar-benar pengen ditutup, sebetulnya gampang sekali. Baik website-websitenya mau ditutupin, ya, atau ya kantornya langsung ditutup sekalian semua kayak gitu juga bisa. Cuman ya makanya kayak saya pernah bilang juga, bukan nggak bisa ditutup, lebih ke ada yang nggak mau itu ditutup karena kuenya terlalu besar. Oke. Siapa yang mencari kue itu? Ya kalau bicara pengen jujurnya kan, mungkin kalau kerja bener gaji utuh yang tiap bulan dianggapnya nggak cukup kali. Tapi dengan akhirnya nge-backingin tempat kayak begitu kan, ya besar memang dapat. Dulu untuk gambaran ya, 28 web kami itu sebulan itu minimal harus setor 3-4 miliar Kepada? per bulan. Ya oknum-oknum yang backingin. Yang punya kuasa untuk nutup atau tidaknya. Itu rutin atau kemungkinan dalam periode tertentu angkanya nambah lagi? Tergantung nego, kadang ganti orang, dianya ganti jabatan, ganti posisi, berarti harus ganti orang. Dia pengen minta naik, mau nggak mau berarti. Kadang tapi nggak harus bayaran sih. Kadang bisa dibagi saham, dibagi share juga. Dan ini udah berlangsung lama ya. Dulu waktu masih di Indonesia contohnya. Dan sebelum ada online. Kan kalau orang-orang yang seangkatan kayak ayah saya atau waktu itu kita mungkin masih kecil ya. Dan banyak tuh kasino di Indonesia dan mereka itu ya sama ada hackingannya juga. Kalau mereka kan juga sama ya. Kalau sekarang kan memang udah ngendaliin permainan itu semua lewat sistem. Kalau dulu misalnya ada pakai remote untuk supaya mesin dulu bukan slot namanya. Baik yang bakarat atau yang roulette tuh karena misalkan si kelerengnya udah ada magnetnya
untuk diaturin semua seperti itu. Terus ternyata memang lagi banyak yang main, ini udah kelabakan, kasinonya itu penuh. Punten, mereka bisa nelpon backingan mereka, gerebek dong. Nah setelah digerebek, yang ada gerebek itu boleh ngambil uang yang ada di situ. Sedangkan duit yang udah dari pemain kalah banyak, yang dalam bentuk chip itu udah dibawa kabur. Jadi kadang penggerebekan itu memang bisa diakalin untuk kejadian kayak gitu. Itu yang kasino, termasuk yang daring pun juga sebetulnya disetting demi menguntungkan bandarnya juga atau orang-orang tertentu. Bandar untung ya, bandar pasti jelas untung. Cuman kan ada orang yang akhirnya punya kuasa untuk nutup, daripada ini ditutup, ini kita bisa bagi-bagi kue, ya udah jalan mah tetap jalan. Cuman ya itu dia tadi minta upeti. Oke. Hal yang menarik juga begini, ini pernyataan dari Sekretaris NCB Interpol Indonesia dari Divisi Hubungan Internasional Polri, Brigjen Pol Untung Widatmoko yang sampai bilang beberapa titik di beberapa negara itu awalnya jadi server-server yang tadinya menjadi titik operasional judi daring itu sekarang ditertibkan dan mulai digeser ke wilayah Indonesia. Pertanyaannya sekarang, seluas apa pangsa pasar Indonesia terhadap judi daring ini sampai mereka berani pindah dari negara-negara yang awalnya di Thailand, Vietnam yang Anda sebut itu, Kamboja, ke Indonesia? Pangsa pasar Indonesia luas, kalau dari memang paling luas Cina ya jelas, tapi kan lebih karena jumlah penduduk sebetulnya. Indonesia penduduknya juga besar. Dan sebetulnya untuk mengakses pangsa pasar Indonesia sebetulnya nggak harus buka di Indonesia. Ya tadi aja di Kamboja. Kan kita internet dulu waktu saya buka di sana juga kan itu playernya orang Indonesia semua. Walaupun kita bisa buka web Thailand. Nah berarti pemainnya orang-orang Thailand. Berarti CS dan adminnya juga orang Thailand. Ya. Cuman sampai akhirnya bisa ada di Indonesia. Saya kalau misalkan lihat di bandara juga suka banyak orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang dari Tiongkok sana kok. Yang padahal dia kerja tambang di Sulawesi dan yang lain-lain. Jadi kayak emang akses masuk ke sini tuh mudah, gitu kan. Maka kalau saya memang kalau feeling ya ngelihat yang kayak gini jatuhnya lebih kayak nekat sih. Kita masuk pada masuk ke Indonesia aja, bebas masuknya, gampang masuknya, visa gratis semua segala macam langsung dikasih. Terus udah diorganisir, bukalah di satu tempat, langsung buka kayak begitu dengan akhirnya nggak ada koordinasi ya, terus akhirnya ditutup kayak begini ya wajar-wajar aja begitu, karena ini udah terlalu vulgar sih, udah tempatnya perkantoran umum, jumlah orangnya juga terlalu banyak. Nekat dengan risiko ya pasti akan berpindah-pindah, karena yang saya ingat tahun 2024 Anda juga berbicara kepada tim digital Kompas TV dalam sebuah podcast, Anda juga bilang potensi untuk berpindah-pindahnya juga besar karena pasti akan ketahuan di satu titik berpindah lagi ke tempat yang lain. Atau kita batasi satu titik itu cuma berapa orang, nggak pernah kita bikin misalkan itu kan dulu yang 28 web itu kan beberapa kantor, ya kan? Dan nggak dikumpulin di satu tempat, satu kantor tuh ketiplok ratusan orang gitu jadi satu, kan terlalu mencolok. Padahal segitu teh itu dari situ tuh udah tempat benar-benar khusus judi di perbatasan Thailand sama Kamboja. Ini benar-benar di tengah kota Jakarta, kumpulin orang segitu banyak, ya. Dan ini kalau ternyata banyak warga asing ya berarti dia sederhana, berarti dia buka buat pasar Vietnam, dia buka buat pasar Thailand, dia cari orang-orang yang pada di sana, rekrutin, ajak kerja di Indonesia, kasih tempat tinggal, fasilitas dan segala macam, udah operasi dari situ. Mereka cuma dibekali, pokoknya udah infrastrukturnya, laptop, internet dan yang lain-lain. Udah operasi udah. Dan dari 321 orang yang ditangkap itu, ada 1 warga negara Indonesia yang turut ditangkap dalam penggerebekan judi daring jaringan internasional. Dari 321 orang yang ditangkap, 1 diantaranya adalah warga negara Indonesia yang pernah bekerja di Kamboja. Ia diduga punya peran sebagai customer service atau operator judi daring. Saya masih berdiskusi dengan seorang pendakwah yang punya masa lalu sebagai bandar judi daring di Thailand, Dennis Lim. Ko Dennis, dari pernyataan polisi tadi, dia sudah punya pengalaman di industri yang sama, beda negara, kemudian ditarik ke Indonesia dengan peran sebagai operator judi daring. Untuk mengoperasikan itu, secara SDM-nya memang orang yang pernah punya pengalaman di negara lain, kemudian ditarik ke Indonesia, atau bisa saja orang yang belum pernah punya pengalaman sama sekali, bisa ikut terjun di industri ini? Tergantung kebutuhan. Kalau untuk CS, admin, ya bahkan izin ya, anak yang nggak lulus SMP aja, lulusan SD aja, bisa diajarin. Karena kan tugasnya CS itu kan dia cuma komunikasi dengan live chat, tinggal terbiasa untuk ngetik cepet, balas-balasin chat, ajarin cara buka mutasi rekening di internet banking, begitu ngelihat ada deposit masuk, isikan di saldo, isikan sebagai kredit di akun yang si pemainnya itu deposit.
Itu kan siapa aja bisa diajarin kan. Kecuali kalau misalkan kita pengen perlu orang untuk ya edit webnya ya, berarti harus punya kemampuan programming. Tapi ya itu dia, masalahnya judi zaman sekarang juga udah bisa maklon. Kayak orang bikin parfum atau orang bikin skincare. Saya punya duit nih, tolong bikinin dong web judinya, warnanya kayak gini, nama web judinya ini, di dalamnya ada game permainan ini aja. Selesai, jadi, terima beres. Kita tinggal bayar orang tadi untuk jadi CS adminnya. Untuk buka, ini jadi ngajarin gak ya? Tapi sebetulnya tidak ada spesifikasi khusus buat mencari SDM untuk terlibat di situ. Kalau untuk CS admin nggak ada, asal dia mau, nggak peduli halal haram aja. Iya, kalau dia mau dan bisa diajarin, ya. Dan kenapa istilahnya banyak orang Indonesia yang waktu di Kamboja, Thailand ya? Karena mungkin ya punten ya di Indonesia dia misalkan kalau mau kerja, sedangkan dia lulusan SMP mau digaji berapa sih? Sedangkan di sana minimal di zaman kami gaji paling kecil 3,5 juta rupiah, bersih, tiket ditanggung, makanan ditanggung, tempat nginep ditanggung, tempat entah diberikan asramanya atau apartemennya. Abisnya cuman kalau dia jajan sama main judi atau kena perempuan atau kena obat, udah nggak ada pilihan lain lagi. Dan menjaring orang yang mau terlibat di judi daring itu, apakah segampang itu atau justru ada tantangan lain yang dihadapi? Dari mulut ke mulut juga gampang ya. Kayak contoh orang yang udah ikut kerja di situ, dia biasanya nyari nggak terlalu vulgar. Dia cari orang-orang teman-teman sekolahnya dulu yang dia tahu ya sama-sama nggak peduli halal haram, udah akhirnya berangkat ya. Karena dulu waktu kami di sana juga ya istilahnya banyak yang istilahnya udah saling kenal di Bogornya juga. Walaupun waktu di sana kebanyakan orang ya memang orang Medan ya kebanyakan. Ya, tapi yang dari Jawa Barat juga ada sebagian. Tapi saling kenal. Sekarang istilahnya buat nyari untuk lebih, mereka perlu orang lebih banyak. Ya pasang iklan di media sosial, ngiming-ngimingin gaji besar, kerja di luar negeri. Ya banyak juga yang istilahnya dengan terang-terangan mau untuk ikut gitu. Dengan apapun resikonya. Di sananya ya ini jodoh ya. Kalau emang dapat yang baik, yang masih diizinin paspornya untuk dipegang. Ada juga yang kebagian yang ternyata ya dia bener-bener ya jahat lah ya. Namanya orang bisnis kayak gituan. Paspor ditahan, kerja setahun penuh, seharinya 12 jam, tidak ada libur sama sekali. Makanan memang dikasih, tempat tinggal memang dikasih. Gaji juga bahkan dikasih. Oke. Tapi ya kontrak kerja, bahkan ada yang ditarget harus nyari pemain untuk supaya orang jadi mau main. Oke, tapi yang perlu kami tegaskan sekali lagi dalam diskusi ini saudara, ini bukan maksud untuk mengedukasi siapapun untuk bertindak hal yang sama, melakukan judi daring yang jelas dilarang dalam aturan negara kita. Cuman kalau melihat konteks yang tadi, Ko Denis, dengan membawa 321 orang berbondong-bondong datang melakukan judi daring, ini kan berarti ya Anda seperti yang Anda katakan di segmen sebelumnya, berani nekat, padahal udah jelas-jelas tantangannya adalah aturan hukum yang dilanggar dan bisa saja mereka ditangkap. Ini bisa jadi bertahap ya, karena dulu kami waktu bikin juga kan nggak langsung 28 web. Satu web dulu, 2 web dulu, bikin 1 web lagi, akhirnya jadi 5, akhirnya jadi 10. Setelah akhirnya yang Indonesia berjalan, kita pengen buka nih kerjasama dengan orang Hong Kong, kerjasama dengan orang Thailand, itu bisa saja. Ya, cuman kan kenapa akhirnya jadi berbagai macam warga negara? Karena kalau kita pengen bikin web Thailand, mendingan cari orang Thailand yang mau kerja gituan digaji daripada ngajarin orang Indonesia sampai lancar bahasa Thailand supaya bisa jadi live chat sama orang-orang Thailand di sana yang pada pengen main judi. Makanya ini tahu mungkin yang datang orang-orang mohon maaf orang-orang Tiongkok dulu. Pelan-pelan akhirnya cari ajak-ajak orang-orang Vietnam, orang-orang mana, dan di sekitaran situ kan emang kayak kita tahu ya banyak tempat hiburan malam yang pada kerja di situ juga mohon maaf cewek-cewek Thailand, cewek-cewek Vietnam. Cari aja orang-orang dan terbukti deh ada yang cewek-cewek juga kan. Mau nggak daripada kerja di situ misalkan di tempat hiburan malam nari-nari suruh mabok segala macam, kerja kayak ginian di kantor gaji misalkan lebih gede. Jadi masih bisa dicari untuk tanpa open recruitment yang benar-benar terlalu vulgar, lewat jalur kayak begitu mulut ke mulut juga masih bisa. Dan pengusutan ini kalau sudah sampai sebanyak itu yang ditangkap, bagi polisi harusnya udah nggak jadi tantangan lagi dong mencari bandar ya setelah menangkap sebanyak itu orang ya. Harusnya. Yang masih soleh, baik, jujur banyak. Tapi yang masih membiarkan untuk buka karena masih kebagian kue juga banyak. Kembali lagi soal kue itu tadi. Oke. Cuman melihat, kalau kita coba mundur ke belakang. Beberapa periode yang lalu sempat ada juga yang mengaku merasa dijebak. Mendapatkan pekerjaan di Kamboja, mendapat posisi tertentu atau pekerjaan tertentu.
tapi pada akhirnya terlibat dalam skenario operasi judi daring itu. Ya. Dan tampaknya memang ya akal bulus itu yang coba dimanfaatkan demi bisa mengejar orang sebanyak-banyaknya biar bisa mengoperasikan ke sana. Di sana itu nanti awalnya memang judi, Mas Tifal ya. Cuman kan lama-lama akhirnya yang benar-benar bikin kantor khusus untuk nipu scam itu juga ada. Kan nggak mungkin dong ketika open recruitment disampaikan, ayo siapa yang mau kerja jadi penipu. Tahu-tahu begitu nyampe, diambil pasportnya, tugasnya, bahkan mohon maaf ya, yang dia laki-laki tapi suruh dibikin akun cewek, terus nanti suruh deketin om-om, temenin chat, kasih perhatian, nanti akhirnya kan dikasih uang jajan juga. Itu kayak gitu aja ada kantornya. Ya, apalagi yang jelas-jelas ya jalan judi seperti ini. Dan yang bikin judi juga bisa jadi awalnya dia nggak pengen bikin penipuan, tapi ketika akhirnya misal dia udah buka nih website judi, terus ternyata ada pemainnya yang by system memang lagi kebagian menang. Terus kalau kita milih nggak pengen bayar, si pemainnya ternyata orang Sulawesi nggak bisa ngapa-ngapain, masa mau ngejar ke Kamboja, nggak usah dibayar aja sekalian. Nah akhirnya kalau misalnya udah kayak gitu kepalang aja jadi web penipuan sekalian. Orang main deposit, giliran menang tinggal nggak usah dibayar. Makin merambah lagi kan jadi penipuan. Ya. Jadi ya, dan dulu juga bahkan di Indonesia kan pernah ditangkap, kan, digerebekin sindikat yang operasi SMS mama minta pulsa dan segala macam. Iya. Itu aja kan ada sindikatnya. Jadi akhirnya itu berkembang gitu di sana gitu. Yang benar-benar dibikin kayak kantor judi live bakarat ya. Beneran ada si mbak-mbaknya di depan meja bakarat gitu, tapi di depannya kamera ada yang main orang-orang di Indonesia. Itu beneran ada, mereka dandan di situ, disediain make up artisnya segala macam. Ya, yang khusus buat nipuin orang gitu, ngerekrutin orang, yang suruh pura-pura jadi cewek, ngechatin om-om kesepian, ya, ditemenin video call, suaranya masih bisa diubah pakai AI segala macam. Ya. Dan yang Anda yakini kasus yang terungkap 321 orang ditangkap itu sudah inti dari core masalah judol yang ada di tanah air atau baru pucuknya? Baru sedikit sih ini, belum apa-apa. Keyakinan Anda berapa banyak itu? Ya kan kita bisa lihat dari turnover mainnya aja kan sudah dibahas di beberapa acara juga yang perputaran uangnya bisa nyampe berapa triliun, ya. Sedangkan kalau misalkan satu app turnovernya misalkan baru sekitar beberapa ratus juta doang. Dan ini orang-orangnya baru ada segitu. Ya gambaran sederhananya dulu waktu perbatasan Thailand sama Kamboja di Poi Pet itu aja di tahun 2015 ada sekitar 4 ribuan orang Indonesia. Ini baru 321. Dan itu belum seberapa menurut Anda? Belum seberapa. Dan juga kalau misalkan pengen ditelaah yang di Kamboja aja gitu kan. Di sekeliling Kamboja kan nggak cuma yang di perbatasan sama Thailand Poi Pet. Ada yang Cheritum, Sihanoukville, ada yang di Buffet, yang perbatasan sama Vietnam. Itu semua bentuknya kayak begitu juga. Kasino dan juga tempat-tempat judi online. Jadi saat beberapa orang sudah ditangkap, 321, saya bahasakan mereka yang beroperasi langsung atas judi daring ini. Pertanyaannya sekarang, bisakah polisi kemudian memburu sponsor dan penjamin di balik judi daring jaringan internasional? Bareskrim Polri terus mengembangkan kasus sindikat judi daring jaringan internasional. Polri kini mengusut aliran dana hingga pihak yang mensponsori judi daring jaringan internasional yang bermarkas di sebuah perkantoran di Hayamuruk, Jakarta Barat. Saya masih berdiskusi dengan seorang pendakwah yang memiliki masa lalu sebagai bandar judi daring di Thailand, Dennis Lim. Ko Dennis, kalau Anda yakini bahwa kasus yang terungkap di Jakarta Barat itu baru puncak gunung esnya, tapi apakah Anda yakin ini sebatas terpusat di Jakarta atau bisa menyebar ke daerah yang lain? Bisa nyebar gampang, karena buat bukanya tuh gampang ya. Bener-bener kita kalau pengen main solo karir gitu, bener-bener di rumah sendiri, pakai komputer sendiri, beli rekening bodong sendiri, bikin website, kebuka, pemain pertamanya teman-temannya dulu, itu aja kan bisa. Apalagi kalau pengen dibikin besar sekalian, mereka misalkan berani bayar iklan di medsos. Karena di beberapa sebagian media sosial, ini tidak dianggap judi kan, dianggapnya masih permainan. Jadi memang masih bisa diiklanin bahkan. Ya. Dan banyak yang dari mereka bikin seperti ini itu, mereka itu juga sebetulnya bukan penyedia game ya, lebih ke agen. Jadi gini, kita bikin web judi ini, ada yang benar-benar bikin web judi itu benar-benar bikin permainannya. Selimutnya aja yang berubah gitu ya? Benar-benar bikin permainannya.
Kalau benar-benar bikin permainannya, orang transfer pakai duit betulan untuk dibikin jadi duit mainan untuk bisa main di game kita kan. Nah, banyak web besar yang bahkan jadi sponsor di tim bola kan, ada yang bajunya aja kan web judi gitu kan. Atau penyedia game judi. Nah, mereka itu ketika beroperasi di satu negara, orang kayak misalkan ada website judi besar misalkan, bahkan yang jadi sponsor baju bola misalkan Bwin misalkan gitu. Kita buka bwin.com itu main bikin akun deposit di situ tuh nggak bisa. Tapi kalau pertimbangan tempat, apakah sebatas dari ini kan kasus di Jakarta, kemungkinan di daerah lain apakah karena aktivitas penegakan hukum yang lebih lemah, atau ada pertimbangan lain perputaran duitnya yang lebih kencang, atau bisa aja di tempat lain, terpelosok sekalipun. Syaratnya satu, tadi infrastrukturnya bisa nggak? Satu, internetnya berarti mesti kenceng. Ya. Jadi mau dimanapun, di tempat kami dulu di Poipet, di Thailand, Kamboja, itu kalau bisa dibilang tempatnya jatuhnya kumuh, walaupun ada resort-resort kasino ya. Dia jauh ke Bangkok, lumayan jauh, ke Phnom Penh atau ke minimal ke Siem Reap yang kota besar, Kamboja juga lumayan jauh. Tapi di situ bisa ada infrastruktur untuk internet kenceng. Meskipun kiri kanannya mohon maaf masih bau, masih ada yang kumuh, masih ada yang kelaparan. Dimanapun bisa, syaratnya tadi infrastrukturnya bisa nggak? Orang kan tinggal mau atau enggak, lu mau nggak kerja di situ? Oke. Kalau selagi masih mau ya udah bisa jalan di situ di mana aja. Ini sudah tertangkap beberapa orang yang jadi operator di perusahaan itu. Kalau mengejar bandarnya, yang jadi sponsornya, kita bisa berharap bahwa polisi bisa gampang untuk menangkapnya, atau Anda agak skeptis untuk sampai ke situ? Nggak ada dalih kesetiaan sih di sini. Punten ya, kalau misalnya dia pengen kasar ditampar sekali sebutin siapa yang gaji kamu juga masih bisa-bisa aja. Kecuali benar-benar atasnya main rapi. Dia pakai proxy lagi, pakai orang lain lagi, nggak pernah muncul di permukaan sama sekali. Yang selama ini nyuruh bisa jadi juga cuman anak buahnya. Yang jadi kepala di situ ngatur-ngatur semuanya juga bisa jadi cuman anak buah. Tapi logikanya harusnya lebih mudah dong. Harusnya sih benar-benar bisa ya. Benar-benar bisa. Cuman itu dia tadi. Beneran mau ditutup nggak atau ada yang nggak mau nutup? Sebatas itikat atau kembali lagi ada yang bermain di belakang itu? Kan sampai ada yang pengen bikin, ya udah kalau gitu dilegalkan saja, dilokalisasi di satu tempat. Contoh kalau di Malaysia ada di Genting Highland, atau di Singapura ada di misalnya di Sentosa atau di Marina Bay Sands gitu kan. Untuk dijadikan satu, dan itu dijadikan untuk supaya pemasukan untuk negara gitu. Karena emang ya ini ditutupin, ditangkepin semua. Tangkep sampai ke bandar-bandarnya misalkan, yang benar-benar ngebuka bosnya, sponsornya. Dan jelas kita akan ada lagi yang buka kok, akan ada lagi. Bahkan izin kenapa akhirnya saya sampai akhirnya masuk ya ke dakwah, selain untuk menebus dosa-dosa yang lama, jalan pertobatan di hadapan Allah. Kan mudah-mudahan dengan disampaikannya dengan ini, hidayah dari Allah masuk, mereka berhenti sendiri gitu. Saya harus tegaskan lagi, berarti seberapa yakin Anda bahwa bandar dan sponsor dari judi daring ini bisa tertangkap? Mau ditangkap atau enggak pertanyaannya? Dicari pasti ketemu. Dicari pasti ketemu. Gak usah kayak gitu ya. Ini dari mereka masuk nih. Mereka masuk harus lewat imigrasi dong di bandara. Atau orang Indonesia yang pada kerja di Kamboja. Orang imigrasi kan kelihatan paspor orang kok ini orang bolak-balik Kamboja sih. Karena misalnya kita datang ke Kamboja gratis visa 30 hari. Mereka di sana pada nggak bikin visa misalkan. Berarti kan setelah 30 hari mereka harus ke perbatasan Thailand, harus keluar dari Kamboja, masuk ke Thailand, beli Thai tea doang, balik lagi ke Kamboja. Berarti keluar Thailand terus masuk Kamboja lagi. Itu paspor akan penuh dengan kelihatan bolak-balik Thailand, Kamboja, Kamboja, Vietnam, Kamboja, Vietnam. Dan gampang itu amat sangat diciriin, amat sangat mudah diciriin. Sekarang katanya emang lebih ketat. Jadi kalau misalnya ada orang pengen berangkat ke Kamboja, nggak bisa nunjukin tiket pulang, maka fix nggak akan dikasih. Makanya beberapa orang yang masih di sana terakhir dapat info, mereka kalau pengen berangkat judi di Kamboja, dia harus beli tiket ke Singapura. Dari Singapura dia beli tiket untuk ke Kamboja, tapi dia mau nggak mau harus juga beli tiket untuk dari Singapura pulang ke Indonesia. Yang dimana tiket pulang Singapura ke Indonesia itu nggak akan pernah dipakai, karena asli dia pengen ke Kamboja untuk berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Cuman kalau nggak bisa nunjukin di imigrasi bahwa aku nih udah nih, ini aku udah beli tiket nih ke Singapura untuk jalan-jalan 3 hari, ada tiket pulang dari Singapura ke Indonesia. Nah itu masih bisa lolos. Tapi kan udah jadi kudu modal kan. Kalau dulu kan bener-bener udah berangkat langsung Thailand. Thailand ke Kamboja tinggal jalur darat. Ya kan? Nggak pulang-pulang, tahu-tahu nyampe Indonesia. Apaan nih paspor baru setahun kok penuh. Kamboja, Thailand, karena mereka nggak bikin visa. Kamu kerja apa yang bolak-balik Thailand, Kamboja kayak begini sebetulnya? Dan itu harusnya bisa
ditindak dari awal sebelum akhirnya polisi yang turun tangan untuk menangkap dia. Bisa. Tapi Anda melihat itikat itu sudah terlihat dari aparat penegak hukum kita bahwa ini akan serius sampai ke bandar, sampai ke sponsor. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya. Karena demi Allah sih masih banyak orang baik juga di situ yang benar-benar pengen memberantas. Saya nangkap konteksnya ini Anda seperti tidak yakin. Husnuzon aja lah. Gimana dong? Yang baik ada, yang tidak baiknya juga ada kan? Kayak gitu. Dan kalau ternyata yang baik dan pengen menutup benar-benar ditutupnya ternyata kalah jabatan sama yang tidak baiknya, dia bisa apa? Yang membuat Anda masih ragu apa? Karena itu dia. Kalau pengen ditutup, kami dulu pertama kali nyampe Thailand, nyampe Thailand dan Kamboja misalkan, kami buka, terus ternyata tempat kami bayar opeti, dalam hal ini misalkan mohon maaf ya, oknum yang di Kamboja, ketika kami bayar, terus dia bilang, saya nggak suka segini, saya nggak mau kamu ada, kamu pulang sana ke Indonesia, kita nggak bisa buka bos. Walaupun itu yang di Kamboja. Karena emang uang besar mereka dari situ. Ya kan? Atau mau hidup lurus, sudah benar-benar semua berarti selama puluhan tahun bisa jadi cuman pakai yang dapat kerja dengan gaji segitu misalkan ya. Tapi hidup lurus, tapi yang didapat misalkan ya dia punya motor mungkin setelah 10 tahun kerja. Tapi kalau misalkan ternyata bisa dapat kue besar dari melindungi yang kayak gituan. Dan pola di Indonesia juga sama? Nggak usah yang kayak gitu, kita di pasar aja ya. Ada orang yang jualannya laris, nggak izin ke preman di lokal sekitar kayak gitu. Tahu-tahu disamperin, nanti tinggal diutus orang mabok satu ke situ buat bikin rese. Terus nanti datang sok kayak jagoan, ada yang rese ya? Oh gini aja, nanti saya tolongin, saya urus orang mabok itu, tapi bayar jasa keamanan aja. Itu yang mabok orang-orang dia juga. Segitu tuh di pasar, urusan duit receh, apalagi ini miliaran. Dan sekali lagi tidak jadi urusan yang sulit untuk bisa mendalami ini. Tidak sulit harusnya untuk ditutup, dicari ke akar-akarnya. Website-website yang penyedia game permainan yang kayak tadi ya, itu mungkin benar-benar ada yang dari Eropa dan itu memang sulit. Tapi yang beroperasi, termasuk kami yang dulu di Kamboja waktu dulu kami buka, itu kan kami sebetulnya cuman agen dari web-web besar yang mungkin entah ada di Filipina atau misalkan penyedia game yang ada di Eropa. Kami punya lisensi untuk bisa bikinin akun agar orang bisa main di situ. Seperti saya tadi bilang, kita orang Indonesia buka bwin.com pengen main nggak bisa bikin akun langsung. Harus melalui supermaster, master dan agen-agen yang ada di Indonesia yang punya hak untuk bikinin kamu akun untuk main di situ. Oke, kalaupun kemudian ditindak, kemudian satu akun diblokir, fakta di dunia digital, patah satu, tumbuh 1000. Iya. Jadi mau memberantasnya, muter-muter ke situ aja. Apakah Adu nggak sulit pinter, kemudian? memang adu pinter aja. Ya kita sebelum di satu web di blok, ya kita sudah punya beberapa domain lain yang tinggal disebarin ke seluruh pemain kami bahwa ini kalau yang ini di blok bukannya di web yang ini ya kalau main ya. Itu bisa terjadi. Cuman ya sebetulnya negara kita juga banyak orang pinternya yang sanggup untuk kayak gitu. Buktinya kemarin yang Pak Amin Rais juga cepat banget kok di take down-nya gitu kan. Kenapa yang ini judi lama banget gitu. Oke. Lalu kemana kita bisa mengharapkan ini betul-betul terrealisasi, judi daring betul-betul bersih dari bumi Indonesia? Saya masih berdiskusi dengan seorang pendakwah yang punya pengalaman masa lalu sebagai bandar judi daring di Thailand, Dennis Lim. Anda pernah bicara kepada kami, Ko Dennis, tahun 2024 lalu di kanal YouTube Kompas TV dan menyampaikan bahwa sebetulnya judi daring ini lebih ke penipuan. Kalau pakai bahasa saya, apapun bisa disetting dari awal oleh operator judi daring itu lewat situs itu. Seolah-olah judi, tapi ujung-ujungnya adalah keuntungan sepenuhnya ada di tangan bandar, di tangan pemilik yang punya situs judi daring itu. Tapi faktanya masih ada orang-orang yang terjerat judi daring ini. Apa problemnya? Apa masalahnya sampai banyak orang masih terlibat di lubang yang sama, lubang judi daring itu? Karena kalau judi betulan itu, ini ada kartu satu nih, taruhan yuk yang keluar ganjil atau genap. Satu pasti menang, satu pasti kalah, itu betulan judi. Kalau ini kan memang betul, pasti yang untung bandar gitu. Cuman, ya ibarat gini lah, bandar kan sama-sama kayak orang umum juga. Dia sama-sama pengen sekolahin anaknya, bikin dapur ngebul di rumahnya, bahkan mungkin jajanin selingkuhannya ya kan.
Maka dia cari sistem di mana dia bisa selalu untung. Makanya bikinnya web judi. Kalau memang ada tata cara untuk jadi kaya sampai mati dengan cara main judi, nggak akan ada orang mau jadi bandar. Ngapain? Jauh-jauh ke Kamboja dengan segala macam resikonya. Rebutan lahan di pasar aja bisa ada yang mati, nyuruh orang bunuh kok. Apalagi yang di sana bisnis haram miliaran gitu kan. Sebetulnya masih ada resikonya. Seperti itu. Cuman, ya itu dia. Kami tawarkan sistem untuk supaya kalau kamu lagi kebagian menang, ya memang bisa ada menang. Cuman kan nggak perlu dikasih banyak. Contoh, 10 orang main, 8 kalah, 2 menang. Manusia, entah gimana, mereka suka ngerasa, saya pasti si 2 orang beruntung tersebut. Jangankan main judi. Dulu zaman kita beli pasta gigi, kirimkan 1 juara kirim ke PO Box. Juara 1 se-Indonesia, ayo siapa yang tetap ngirim bungkus odol tuh. Ya kan? Bisa pede amat yakin menang gitu kan. Dan mereka juga akhirnya ya udahlah, daripada duit gua habis besok udah gajian lagi nih, ada sisa duit gope. Siapa tahu besok bisa jadi 20 juta dengan cara dimainin. Ya. Kalau kalah, ya udahlah besok juga ada gajian lagi. Anggaplah ini biaya senang-senang. Berarti apa daya pikatnya sampai masih banyak orang yang mau tetap judi daring itu? Ya itu dia, ada orang yang pengen tetap cepat kaya dengan cara gampang. Ya. Dan kalau misalnya kalah, mereka bisa mikir, ya udah ini biaya senang-senang. Karena ya di kasino-kasino yang fisik ya, itu memang ada orang yang dia sebetulnya orang kaya. Dia senang mainnya aja, senang deg-degan nunggu kartu kebuka aja. Bagi dia kalau kalah nggak apa-apa. Ini ibarat kayak misalkan kita beli tiket bioskop ada biayanya. Main roller coaster ada biayanya. Ini juga main ada biayanya. Biayanya mungkin dianggapnya jadi kekalahan. Cuman kan kalau yang di kasino kayak gitu bisa jadi orang yang betulan kaya. Dia tahu kapan harus berhenti, ini cuma biaya senang-senangnya dia. Tapi ketika yang buka tambah banyak, dulu kami sampai ngebatasin pemain minimal deposit 500.000 atau 100.000 lah. Di bawah itu kami nggak terima klasteri yang receh. Sekarang yang buka tambah banyak. Ibarat yang mancing tambah banyak ikannya segitu-gitunya. Ya kayak tukang ayam geprek. Mau harus adu harga lebih murah. Akhirnya 10.000 pun mereka terima. Siapa yang punya duit 10.000? Yang markirin, anak SMP. Dan mereka yang seperti itu nggak punya kemampuan finansial. Oke misalkan kami bikin minimal main 500.000. Bisa jadi gaji dia sebulan 20 juta. Orang yang digaji 20 juta. Bisa jadi dia punya kecerdasan yang lebih untuk, makanya dia bisa digaji sebesar itu. Dan dia tahu kapan harus berhenti. Dan Anda mau mengamini apa data yang pernah dikeluarkan PPATK waktu itu bahwa kelas ekonomi ke bawah, bahkan mereka yang statusnya pelajar pun bisa terjerat dalam lingkaran judi daring itu. Aksesnya gampang, pengen cepet dapat duit gitu kan. Tapi kalau ditarik panjang ya pasti menang si bandar. Cuman mereka cukup senang ketika akhirnya ya udah hari ini kalah 100.000, ya udah hari ini kalah 100.000, ya ini kalah 100.000. Sesekali nanti ada momen di mana setelah 4 minggu dia baru menang, 100.000 jadi 1.100.000. Oh dihitung mundur dari kalah 100.000 per harinya, udah berapa banyak? Cuman saya melihat fenomenanya, kita juga melihat begini kan. Sudah berkali-kali kita mendengar dari otoritas terkait menyampaikan kita akan berantas judi daring ini. Tapi kemudian perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam tindak kejahatan itu tetap tumbuh. Bahkan kita melihat ada sindikat jaringan internasional yang justru ada di Jakarta. Jadi kita bisa berharap apa lagi kalau begitu? Makanya saya larinya ke Allah ya. Siapa tahu Allah kasih hidayah ke semuanya. Karena ibarat ya ini mulut sampai berbusa berkoar-koar untuk supaya gimana caranya berhenti judi. Kan mohon maaf kan bukan dari sudut pandang pemain yang pasti kalah. Pemain tuh gampang tobat kok karena ujung-ujungnya pasti kalah. Tapi kalau misalnya udah dibilangin, bahkan tadi sampai disebutkin kan, mantan, bandar. Ya bandarnya aja udahan, masa kamu pemainnya nggak udahan? Dan susahnya diberantas judi daring ini sebatas pada kemauan atau ada hal yang sistemik lagi di sini? Kemauan sih sebetulnya, karena kalau bicara gara-gara judi ada gara-gara ekonomi sulit, saya masih kenal kok orang-orang yang mereka berkata, saya mending mati daripada ngambil yang haram. Cuman semua unsurnya masih ada, kayak kenapa prostitusi ada? Perempuan yang pengen kaya cepetnya ada, om hidung belangnya ada, tukang antar jemputnya aja ada, lengkap semua unsur, running, demand-nya masih ada soalnya. Ya sekarang orang yang pengen kaya cepet ada, yang pengen jadi bandarnya juga ada, yang pengen nge-backingin juga ada. Sistem untuk agar itu tidak cepat tumbuh apakah cukup kuat menurut Anda? Ya itu dia, kenapa larinya ke Allah? Karena kalau misalkan akhirnya hidayah itu masuk, yang main jadi takut dosa nggak mau main, yang jadi bandar juga takut dosa akhirnya tobat, yang nge-backingin juga dapat hidayah akhirnya nggak mau nge-backingin. Indah, tapi kayaknya nanti itu mah di surga ya. Dan cara memberantas judi daring ini buat Anda sebatas penegakan hukum atau ada pendekatan lain? Yang pendekatan yang saya lakukan ya memang lewat dakwah ya.
Karena ya alhamdulillah nggak sedikit juga yang benar-benar terlibat walaupun bukan bandar besar atau dia misalkan orang yang ya orang IT-nya bandar lah, tapi orang-orang yang di pihak bandar berhenti setelah mendengar podcast atau kajian. Ada alhamdulillah yang berhenti main dari sudut pandang pemain setelah dengerin podcast atau apa yang saya sampaikan di kajian juga nggak sedikit. Sehingga Jadi Anda mau sebetulnya bilang masih ada efek. penegakan hukum tidak cukup? Sebetulnya harusnya cukup. Karena dulu kan sebetulnya di Islam juga ada sistem hukum kan untuk supaya tidak ada kezoliman. Cuman kenapa saya tidak main di hukum? Ya saya bukan tukang hukum, ya. Nah saya tahu-tahu pulang dari sana, balik lagi jadi warga biasa, rakyat biasa, ya, warga sipil. Ya udah ngaji, nembus dosa yang lama, tobat yang benar, terus mudah-mudahan di waktu yang sisa sampai sebelum mati ini, mudah-mudahan nyampein kebaikan, mudah-mudahan orang berhenti berbuat buruk atau berubah jadi orang baik. Kalau kemudian Anda meyakini ini baru puncak gunung esnya, seberapa darurat sebetulnya ancaman judi daring ini di negara kita sekarang? Ya darurat banget ya. Karena yang kena sekarang udah di level yang seharusnya belum kenal kayak gituan, anak SMP, bahkan guru ya. Karena yang cerita-cerita di DM atau ya kayak di kajian, ya mereka anak sekolah ya. Karena aksesnya mudah, ekonomi sulit, pengen kaya cepet, agama nggak masuk jadi nggak peduli halal haram, sikat apapun yang bisa jadi duit. Jadi ya yang masalahnya di situ. Dan itu dia ditutup-tutupnya masalahnya kayak contoh misalkan penyedia gamenya dia adanya di Eropa. Di Eropanya itu dianggapnya sebagai permainan, boleh. Atau misalkan kayak di Amerika juga ada Las Vegas, jelas-jelas itu gimana mau ditutup udah di sana dianggap jadi legal. Cuman kan ya gitulah hukum manusia begitu. Kita ngelarang nih bahwa khamr nggak boleh dijual sini. 1000 ulama berfatwa bahwa khamr nggak boleh, judi nggak boleh. Bisa kalah sama satu tanda tangan pemimpin yang mengizinkan khamr dijual di situ. Yang jualan bir pinggir jalan bisa pada ditutup-tutupin. Kenapa di diskotik boleh? Yang kayak gitu aja lucu. Di Las Vegas boleh. Giliran yang kecil-kecil kayak gini bisa ditutupin. Sehingga saran Anda buat otoritas penegak hukum, kalau betul kemudian ada niat untuk memberantas judi daring sampai ke akar-akarnya, harus berbuat sampai level mana? Jangan dikasih izin sama sekali apapun itu. Semuanya yang berkaitan dengan judi ditutup. Gak cuma judi ya, ya khamr, ya prostitusi, ya. Dan kalau misalnya benar-benar dijalankan, ya sesuai syariat Islam, ya berarti ya mohon maaf, jangankan judi dan segala macam, merokok aja bahkan bisa diharamkan, nggak boleh. Gitu kan. Cuman ya masalahnya ya ini masih belum negara Islam, masih belum menggunakan aturannya Allah. Sampai Anda bilang bahwa ada oknum tertentu yang jadi backing di situ, itu masih menjadi keraguan Anda? Iya, karena masih ada itu. Itu tadi semua unsurnya terpenuhi. Yang mau jadi backingnya ada, yang mau pengen jadi pemain cepat kaya ada, yang pengen jadi bandar juga ada, yang pengen jadi IT bukan kerja di perusahaan teknologi tapi pengen jadi kerja di perusahaan judi juga ada. Sampai kuliah loh itu orang. Untuk jadi kerja IT di web judi. Ya karena ya udah makanya cuma bisa dakwah ya. Mudah-mudahan merekanya berhenti dari kayak begitu. Kecuali misalkan saya terlahir misalkan jadi kaisarnya dunia, satu dunia tunduk sama aturan saya. Sederhana, mana yang boleh buka? Kata Quran boleh nggak? Baru boleh. Kata Quran nggak boleh, tutup semua. Ya masalahnya kan belum pakai aturan Quran kita hidup. Baik. Yang jelas apa yang kami diskusikan ini saudara bukan bermaksud untuk mengedukasi untuk melakukan tindakan kejahatan yang sama. Tapi kami menjelaskan bahwa inilah realita yang terjadi dengan harapan semoga aparat penegak hukum kita bisa bertindak lebih sigap, lebih tepat. Agar betul semangat untuk memberantas judi daring ini benar-benar bisa direalisasikan. Ko Denis, terima kasih banyak ya. Kasih banyak, sudah mau berbagi cerita bersama kami kali ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi pekan depan. Saya Tifal Solesa, tetap di Kompas TV. Independen, terpercaya.